Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Purnama di videonya Mas Adi. Oke, tentu saja ini aku nggak sendirian. Jadi di samping kiriku udah ada wanita cantik. Bisa dikenalin dulu dong. Kenalin dulu dong. Hai guys. Agak kenceng. Kenceng bisa suaranya. Oh iya kenceng ya. Iya. Harus kenceng. Nggak denger soalnya. Jadi nama saya Michelle. Michelle Hakani. Jadi Michelle. boleh dipanggil aja Michelle. Oke, Nanti oke, YouTube-nya nyusul loh. Sekalian promo. Oke, jadi namanya Michelle gitu. Ini dari mana asalnya? Dari mana, jelasin dong. Aku asalnya dari Ambon. Dari Ambon. Dari Ambon, yang pastinya dari Indonesia Timur. Dari Indonesia Timur, dari Ambon. Ambon. Maluku berarti ya? Iya, Maluku. Maluku, oke. Jadi ini, waduh, ada tawon. Kurang ajar. Banyak lembah, terlalu manis gitu biasa. Lagi summer ini. Iya gitu sih. Banyak ini West kok. Banyak western. Jadi ini kegiatannya di Jerman ngapain nih misal? Ya. Padahal kita udah tahu ya. Nggak, gini dulu deh. Ini temenku gitu ya. Kita sebenarnya sekelas satu sekolah, dan kita justru kenalnya meskipun kita sama-sama dari Indonesia, tapi kita kenalnya malah justru baru di Jerman kita kenalnya Benar. waktu itu gitu. Nah ini temanku juga lagi sedang Ausbildung gitu, jurusannya sama restoran Fach Loiter, Ya. jurusan sama. Dan bisa dijelasin maksudnya apa ya, motivasimu untuk ke Jerman itu sebenarnya apa awalnya gitu? Apakah emang punya impian untuk ke Jerman, atau emang ya udahlah pokoknya aku harus ke Jerman gitu, atau emang Ausbildung ini emang udah tujuannya dari awal gitu? Jadi sebenarnya emang udah tertarik ya dengan Jerman, kehidupan di Jerman. Kebetulan latar belakang pendidikannya juga pendidikan bahasa Jerman. Oke. Kemudian sempat sih waktu itu pengen ikut OKEA, salah satu program juga yang ditawarkan pemerintah Jerman ya untuk semua anak-anak Indonesia yang bisa berbahasa Jerman. Iya. Cuma waktu itu sempat ini bewerbung, ngirim bewerbung, tapi belum menerima. Jadi waktu itu sempat gagal untuk ngikutin program AUPEA. Terus waktu itu sempat kerja setahun di salah satu hotel yang ada di Ambon, dan kebetulan juga ngambilnya di bagian gastronomi, di bagian servis ya. Berarti di restonya ya? Benar. Di restonya. Berarti Ya. bukan di housekeeping? Enggak. Oke. Aku murni bukan dari housekeeping, bukan dari FO, front office, tapi aku memang dari Di servisnya ya? benar food, Oke. food and beverage department. Jadi pas sampai di sini pun juga tertarik ngambil restoran Kau, karena memang udah ada pengalaman kerja sebelumnya di hotel dan di bagian servis juga sih. Jadi memang benar-benar tujuan datangnya di Jerman itu karena pengen belajar lebih lanjut lagi mengenai Khususnya di resto bidang itu ya? restoran. Oke. Benar. Tapi ini kaget nggak? Maksudnya ketika kamu dihadapkan dengan situasi restoran yang ada di Jerman itu kaget nggak? Apa ada emang perbedaannya yang signifikan, atau emang sama gitu cara kerjanya, atau mungkin ya tekanan kerjanya apakah sama atau emang beda gitu sistem kerjanya? Ya. Karena udah pernah kerja di resto sebelumnya kan di Indonesia. Benar. Nah kalau untuk culture istilahnya kultur shock Ya, ya. kultur shock sih. Kultur shock di bidang pekerjaan itu pasti ada ya. Kayak walau aku dulu di Indonesia, jam kerjanya mungkin masih dibilang nggak terlalu sepadat sekarang. Karena sekarang kan kita kan kerja sambil sekolah karena Ausbildung. Kalau dulu kan posisinya kita cuman Kerja doang gitu ya? Pikirannya cuma dikerja doang, tapi karena ikut Ausbildung ini jadi akhirnya kita tuh harus membagi waktu gitu kan. Terus kalau misalnya dari sisi jam kerjanya pun juga terbilang cukup lama, sekalipun di kontraknya mungkin ditulis 8 jam, tapi pada ini realitanya tidak hanya 8 jam kerja, tapi bisa sampai 10 jam kerja normalnya. Terus untuk ritme kerjanya pun sendiri di Indonesia itu tidak seperti di Jerman, karena di Jerman ini kalau misalnya kita kerja
benar-benar kayak itulah hidup kamu untuk kerja gitu. Jadi Iya, kayak iya. kamu memberikan apa Kayak 100%-nya kalau misalkan 100% kita di benar. tempat kerja ya udah bener-bener Bener-bener fokus jiwa buat raganya kerja. udah ya udah untuk kerja gitu ya. Jadi kerjanya juga harus optimal, Maksimal gitu. maksimal benar-benar. Jadi kayak kayak memang benar-benar totalitas di bidang pekerjaan. Oke, oke, oke. Itu sih. Tapi emang apa ya? Awal-awal mengalami kesulitan nggak gitu? Ya pasti mengalami Awal-awalnya. kesulitan. Karena kalau menurut saya secara pribadi ya, suatu pekerjaan itu nggak ada di dunia ini pekerjaan yang mudah. Itu yang pertama sih. Nah, itu poinnya. Nggak Nggak ada ada pekerjaan pekerjaan. yang mudah gitu. Kalau ada orang yang bilang kalau ada orang di dunia ini yang bilang bahwa satu pekerjaan itu mudah, kalau menurut aku itu orang lagi bohong itu. Pura-pura. Iya, Jadi iya, iya. awal-awal datang pun itu yang paling Bener, sulit bener. itu yang pertama itu dari segi bahasanya. Memang udah punya Bahasa, latar belakang bahasa Iya, Jerman. bener sih. Tapi untuk prakteknya secara realita itu terbilang cukup sulit karena kita kan langsung terjun di dunia pekerjaan, di mana pekerjaan itu ada beberapa fachbegriff yang kita belum pernah kenal sama sekali waktu kita belajar bahasa Jerman. Dan kita harus penyesuaian. Di sini tuh dialognya cukup sulit untuk dipahami. Secara pribadi sih ada beberapa dialog-dialog di daerah kita, khususnya di Sachsen-Anhalt, yang memang sulit untuk dipahami dan itu memang butuh beberapa waktu lamanya untuk saya secara pribadi bisa menyesuaikan diri. Oke, oke, oke. Jadi tantangan utama sebenarnya di bidang bahasa. Di bidang bahasa dan khususnya di itu ya, maksudnya di bidangnya restoran gitu Benar, kan. benar, Kalau mungkin benar. untuk bahasa di percakapan Yang sehari-hari percakapan, mungkin masih benar. agak bisa di Ya, apa ya di dipahami. bener dipahami. Dipahami. Cari kata yang kok susah itu. Oh ya, ini aku tadi lupa tanya, ini kerjanya di mana ini? Maksudnya Ausbildungnya Oh, ya. di mana, di kota mana? Jadi aku tuh di di daerah yang namanya Freiburg. Di Freiburg. Di Oke, Freiburg, tapi untuk Ortteilnya sendiri itu namanya Chaiplitz. Jadi itu sekitar 3 km jauhnya dari kota Freiburg. Tapi masih di Oh, daerah berarti Sachsen-Anhalt. Chaiplitz, maksudnya Ortteil. tempatnya bagian tempatnya itu di Chaiplitz. Terus kayak mungkin Kotanya. kayak kotanya di Freiburg gitu. Iya, benar-benar. Oh, berarti Chaiplitz masuk dalam Daerah daerah kawasan Freiburg. Freiburg. Oh, iya, iya. Ya, kita sendiri juga udah 2 tahun di Jerman, dan kalau menurutmu sendiri untuk sekolahnya itu gimana, Michelle? Kalau untuk di sekolahnya Apakah sulit gitu loh? Soalnya kan kita juga apa ya, bener-bener ya seperti yang kamu bilang tadi, kayak fachbegriff aja kan kita harus bener-bener tahu gitu istilah-istilahnya gitu loh di bidang ini, dan ini kalau menurutku kan juga awam di kita gitu kan. Iya. Mungkin kalau kamu udah tahu mungkin istilah-istilah tapi kan tetap dalam bahasa Indonesia, tapi Benar. kita dihadapkan dengan situasi yang berbeda gitu. Kalau di Jerman jelas ya auf Deutsch gitu, itu sulit nggak gitu di kalau untuk di sekolah sih emang awal-awalnya cukup sulit karena kan kita belajarnya tentang teori. Tapi Iya, iya, setelah benar-benar. seiring berjalannya waktu diimbangi dengan praktek sudah mulai lebih mudah karena kayak apa yang kita pelajari di sekolah itu ada beberapa hal yang sudah kita lalui dan kita praktekkan di tempat kerja kita. Jadi kayak mungkin ada beberapa istilah yang memang masih cukup sulit untuk dipahami di sekolah. Tapi kalau secara materi, pemahaman, penguasaan, kita karena udah sering terjun di dunia pekerjaan, di prakteknya, jadi sudah lebih mudah untuk dipahami sih. Kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan tes-tes gitu gimana? Misalkan ada tuh, misalkan setiap minggu kan ada ujian, ada tes, tiba-tiba wah besok tes gitu. Pusing nggak sih sebenarnya? Soalnya kan kita harus kerja, tapi misalkan minggu ini itu kita harus kerja, terus minggu depan kita ada tes, ada ulangan gitu. Ya. Sebenarnya bikin pusing nggak sih? Bagi waktunya itu loh, ya nggak sih? Apalagi kan kita Ausländer, kita harus memahami benar-benar Ya. itu artinya apa, dan kita juga harus benar-benar memahami gimana sih materi pelajaran itu sendiri ya. Kayak 2 kali kerja, kita harus mentranslate dan kita juga harus paham apa maksud dari teks itu gitu kan. Ya.
Jadi ini buat teman-teman yang ada di Indonesia yang masih penasaran tentang program Ausbildung, yang pertama harus disiapkan itu memang harus benar-benar bahasanya dulu, bahasanya dulu, terus kemudian kesiapan mentalnya, kesiapan imannya. Iman Jadi, penting tuh, iman. Jadi harus seimbang, iman sama imun harus seimbang. Imun lagi corona. Penting tuh imun. Jadi memang yang tadi dibilang itu memang benar-benar sulit ya, benar-benar sulit untuk tes. Nah, sistem kerja di Jerman ini sama sekolahnya itu benar-benar berubah, beda sama kita yang di Indonesia. Kalau mungkin di Indonesia itu kayak ada tes, itu udah diberitahukan mungkin dari minggu lalu. Tapi kalau kita, itu tuh bisa ada tes dadakan. Jadi nggak boleh ada hari di mana kita nggak belajar. Itu yang paling penting. Bener. Karena gurunya itu selalu kasih tes itu secara mendadak tiba-tiba. Adapun juga materi yang baru didapat hari ini udah diberikan tes besoknya. Nah itu yang susah bagi kita para Ausländer, karena kita punya doppelten Arbeiten. Jadi kita punya kerja yang double. Yang pertama kita harus untuk tes itu kita harus übersetzen dulu. Ya, kita harus transfer. Ya, kita istilahnya harus, itu. benar. Kita harus terjemahkan dulu. Yang kedua, setelah kita terjemahkan, kita udah ngerti nih pertanyaannya apa, kita harus cari tahu jawabannya apa. Kita harus tahu, nggak mungkin dong kita ngasal tulis aja kalau jawabannya bukan yang itu yang benar. Nah kita udah harus tahu nih jawabannya apa. Setelah kita udah tahu jawabannya itu apa, untuk nulisnya secara gramatik itu kita juga harus mikir. Gitu loh. dan di sini pun kalau kita ulangan pun kebanyakan bukan multiple choice kan, esai gitu loh. Kita harus menjelaskan, harus mendeskripsikan itu jawaban itu gimana sih gitu. Dan mungkin bagi teman-teman yang belajar bahasa Jerman, mereka pun juga udah tahu kalau satu kata aja kita tulis salah udah bermakna yang berbeda. Iya benar. Jadi itu memang harus berhati-hati sih kalau untuk tes esai kayak gitu. Iya, soalnya aku juga pernah ngalamin jadi jawab salah itu cuma satu kata doang. Aku lupa katanya apa, Zustan kan kayak kondisi gitu kan, Zustan. Terus satu lagi itu apa aku lupa. Tapi aku nulisnya Zustan, harusnya bukan Zustan. Dan terus ditulis tuh sama gurunya itu. Ya. Was meinen Sie? Apa maksud Anda itu apa gitu. Padahal maksudnya kita kalau sebenarnya kita udah tahu maksudnya, cuman artinya lupa gitu. Kita mau nulis dalam bahasa Jermannya apa gitu. Itu gitu sih. Tapi penilaian guru di sini tuh beda nggak sih? Kayak di Indo kan mungkin kan masih ada ya guru masih agak ada baiknya gitu. Wah ini anak ini udah usaha kasih tuh nilai agak naik dikit gitu. Kalau di sini gimana sih? Kalau yang kamu rasain apa benar-benar objektif atau ya udah itu yang kamu kerjain itu hasilnya ya udah kamu dapat sekian gitu? Kalau aku sih secara pribadi sih menilai rata-rata guru itu di sini tidak menilai secara personal. Jadi mereka itu memang benar-benar apa yang kamu, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jadi kayak mereka tidak akan memberikan maaf bagi jawaban yang salah. Iya. Nggak ada kata maaf. Jadi itu benar-benar secara objektif memang penilaiannya itu memang secara murni gitu. Tapi nggak ada personalia, nggak ada karena anak ini aktif di dalam kelas. Terus aku tuh misalkan ini anaknya siapa gitu. Iya, nggak ada. Anaknya temennya gurunya atau bener-bener siapa nggak gitu. ada KKN di sini, benar-benar nggak ada KKN. Iya. Nggak dipengaruhi secara personalia di sini. Aku kan pernah pengalaman. Jadi Mas kan tahu kan kalau di dalam kelas itu kan aku sering aktif, sering jawab pertanyaan. Iya, benar. Tapi waktu tes kebetulan nilai aku itu yang paling buruk. Nah, aku pikirnya mungkin kalau misalnya keaktifan kita di dalam kelas itu akan menunjang juga. Ternyata murni tidak sama sekali pada akhir hasil tes itu ya. Semester. Pada akhir semester nilai yang mereka bagi dan mereka kasih ke kita itu murni dari hasil tes yang kita tulis. Iya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada. Jadi emang sebenarnya kayak pembelajaran buat siswa-siswa itu kayak ya udah benar-benar dibebankan dan kayak siswa itu dikasih tanggung jawab gitu kan. Maksudnya ya udah ini tanggung jawab kalian atau kalian yang cari ilmu gitu. Kalau kalian malas-malasan ya itu hasil malas kalian nanti akan kalian dapatkan. Kalau misalkan rajin ya udah dapat hasil dari rajin itu sendiri. Ya gitulah.
ya istilahnya ya gitu sih, harus berjuang sih, nggak boleh kalau malas-malasan pasti nilainya jelek. Iya. Nggak ada guru yang kasihan, dapat 5 ya dapat 5. Iya benar. 5. Jadi iya mungkin buat teman-teman belum tahu ya, nilai di bahasa Jerman itu paling tinggi itu 1. Yang paling tinggi 1, yang paling rendah 6. Paling rendah itu 6. Dan aku udah pernah lo dapet 6. Aku juga pernah sih. Tapi akhirnya kan di apa namanya di hasil akhir di rapotnya kan enggak dapat 5 atau 6 juga. Maksudnya nilai di Jerman itu notanya itu paling tinggi itu 1, paling jelek itu 6. Dan 5 sama 6 itu nggak lulus, 4 itu masih lulus. Jadi 4 itu mungkin di atas ya Australia cukup lah. Dikatakan Di atas 50% berarti ya. Ya. Di atas 50%. Jadi Australia itu Iya. befriedigung, Good sama sehr sehr good. Oke, kalau gitu tadi udah ngomong tentang gimana sih kerja, terus gimana sih di sekolah, gimana kita kalau ujian, gimana pembelajarannya, gimana gurunya gimana. Terus sekarang aku mau tanya ini sih Michelle, apa ya, suka duka gitu, banyak sukanya atau banyak dukanya gitu selama 2 tahun ini. Pasti kan banyak banget pengalaman gitu ya, yang sekiranya menurutku yang paling slim gitu ya, yang paling buruk dan yang paling buat kamu senang apa gitu selama 2 tahun ini. Kalau suka dukanya kan menurut Yang aku paling slim ya, cukup seimbang ya. cukup seimbang. Iya. Cukup seimbang ya, balance. Kalau aku secara pribadi ya, sama aku menjalankan Ausbildung, karena kebetulan puji Tuhan aku dapat tempat Ausbildung yang kalau mau dibilang banyak anak-anak Azubi di luar sana yang tidak seberuntung aku. Iya, Dapatnya yang bener. sangat baik, yang bisa unterstützung aku dengan baik, Iya. yang udah menganggap aku seperti anak sendiri. Jadi kayak memang mereka tidak membatasi diri mereka sebagai seorang bos dan juga Azubi. Jadi kalau untuk senangnya itu karena aku dianggap sebagai anak, dianggap seperti keluarga sendiri. Jadi Terus kalau ada yang susah di sekolah, baik sekolah maupun kehidupan secara pribadi, mereka juga membantu, cukup sangat membantu. Kalau untuk nggak enaknya mungkin itu karena sistem kerja di sini memang yang cukup sulit, kayak kayak cuaca sekarang ini kan, musim sekarang ini musim panas. Jadi pekerjaan yang kita biasanya lakukan itu kayak double arbeit, apalagi lagi corona di sini kan. Jadi banyak pekerjaan yang harus kita lakukan dan kita tuh punya waktu yang cukup sedikit untuk istirahat. Karena kita harus kerja yang tadinya mungkin di winter kita bisa kerja cuma 8 jam per hari. Kalau sekarang itu kita benar-benar bisa sampai 12 jam sih per hari. Itu yang kalau menurut aku dukanya. Terus kayak kita kan dari Indonesia, di mana latar belakang negara kita itu sudah cukup mudah ya, mau kemana-mana itu mudah dari segi transportasinya kan ya. Di Indonesia kan udah ada Grab, udah ada Gojek dan lain sebagainya kan ya. Jadi taksi, jadi kalau misalnya ada perlu atau ada mau kemana-mana gitu kan tinggal telepon, terus dia datang di rumah, terus diantar sampai ke tempat tujuan. Kalau di Jerman ini agak cukup ribet ya kalau di tempat aku, karena aku kan tinggalnya bukan di kota, kayak di daerah gitu kan. Jadi di mana bus itu dalam satu hari itu jalannya juga nggak setiap jam atau setiap menit. Jadi ada waktu-waktu tertentu, dan kalau di mana kalau aku mau kemana-mana gitu, terus aku nggak bisa sesuaikan dengan jadwal busnya, berarti aku harus jalan kaki. Jalan kakinya seperti yang Enggak nyampe sejam. Sekitar 45 menit. Dan Sabtu Minggu nggak ada bis. Jadi kalau susah misalnya misalkan mau pergi kemana gitu Sabtu Minggu nggak ada bis. Jadi itu udah bisa jalan kaki itu sehari itu 6 kilo pergi dan pulang. Karena kan 3 kilometer. Aku tuh pernah sekali ketiduran juga di dalam sub. Dalam kereta. Jadi itu tuh udah lewat dari tempat aku tinggal, dan kalau aku mau balik lagi tuh udah tunggunya udah harus tunggu 1 jam, dan itu kebetulan udah mau malam banget. Jadi dari stasiunnya itu yang dimana tempat pemberhentian aku terakhir itu aku harus jalan kaki dari Laucha. Kamu udah pernah juga kan yang mati dari Laucha sampai Weissut? Dari Laucha sampai Weissut. Nah, aku udah tuh pernah harus jalan kaki tuh. Itu jauh banget, itu 5 kilo loh dari Laucha mana ke itu kanan kirinya hutan semua kan. Benar.
Jadi aku udah pernah jalan kaki tuh 5 km cuma gara-gara ketiduran. Iya. Jadi di sini tuh nggak ada yang namanya manja-manjaan. Jalan kaki untuk hidup sehat itu lebih diterapkan. Yap, sepakat sih, sepakat. Oh iya, terus ada yang dukanya itu kayak kita kayak berasa kangen sama makanan-makanan Ya, Indonesia. iya. Ya itu pasti sih. Sama sih, aku juga kangen sih mie ayam. Aku kangen bakso. Kangen mie ayam, kangen Iya. somai, gado-gado. Itu tuh yang Itu kayak sih, emang ya kangen kalau di pentol sini juga. memang susah sih ininya. Bakso tusuk. Terus Iya kayak sih. yang pakai gerobak terus tok 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 tok, tok. Ya, Wah, bener udah sih. baksonya. Tapi tinggal ini sih misal, ya aku sepakat sih tinggal gimana kita nyikapinnya sih. Kalau misalkan kalau kita dukanya kita disikapin ngeluh juga Benar. malah tambah sengsara, Ya. malah malah meruntuhkan semangat gitu. Ya, ada Makanya tuh bener banyak sih. Atsubi yang gagal di tengah jalan karena mereka tidak bisa bersyukur dengan apa yang mereka punya. Nah itu kuncinya itu sih, bersyukur sih, dan harus menyikapi intinya ya pasti ada lah nih namanya up and down, namanya Ya. pasang surut itu pasti sih Benar, ada. benar. Kita gimana nanti kita nyikapin problem-problem itu gitu. Karena Lebih baik ya, kita bersyukur untuk apa yang kita punya daripada kita mengeluh untuk apa yang tidak kita punya. nah, sepakat, bersyukur dengan apa yang kita punya daripada mengeluh dengan apa yang tidak kita punya. Itu itu quote-nya dari Michelle. Itu Sepakat quote sih. untuk anak-anak yang pengen ikut Atsubi di Iya, Jerman. iya. Biar jangan patah semangat dan patah di tengah jalan. Ya, mungkin itu pesannya itu ya. Ya, Oke sih, jadi pesannya itu sih. Ada lagi nggak pesan lagi apa? ya cuman tips-tips aja sih untuk teman-teman yang mau Atsubi di Jerman. Tapi masih ada di Indonesia ya. Yang pertama itu mungkin persiapkan bahasa yang baik. Bahasa yang baik. Bahasa Siap. yang baik. Oke. Yang kedua mental. Mental, Yang ketiga itu iman. iman. Iman itu Oke. yang paling penting karena Oke. kondisi yang kita belajar di Indonesia itu tidak apa yang kita pelajari di Indonesia itu belum 100% dengan realita yang ada di Yap. Jerman. Bener. Godaan, ada juga emosi, kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Nah, itu yang paling penting sih buat teman-teman. Dan jangan pernah menutup diri untuk dunia luar, terus belajar. Kalau mau berkembang, jangan pernah membatasi diri kita. Jadi kayak kita lebih membatasi diri kita karena mungkin kita kalau udah sampai di Jerman kan kadang-kadang kayak gitu. Ada teman-teman di Jerman yang kayak mereka hanya bergaul untuk mereka sendiri, padahal mereka tidak menutup diri untuk kita, hanya kita saja yang merasa bahwa mereka tidak mau bergaul dengan kita. Iya, Jadi iya, jangan iya, pernah iya. membatasi diri untuk orang lain. Oke. Ya intinya kita juga harus berbaur, bersosial, tapi juga kita harus tahu batas-batas gimana. Sebenarnya Yes. harus tahu batas-batas untuk bergaul, tapi jangan menutup diri untuk bersosial. Intinya itu sih yang ya itu sih kuncinya sih. Kalau kata dari Michelle tadi, intinya kalau mungkin tips dari Michelle tadi yang memang kalian mau berangkat ke Jerman, ya tipsnya jelas mental, bahasa, sama iman. Tiga itu sih yang harus Mental, iman, sama imun. iya, sama bahasa itu emang ya harus dipersiapkan, dan nggak cuman itu doang sih. Kalau aku boleh nambahin, mungkin Ya. kalian harus cari informasi sebanyak mungkin. Benar. Gitu. Harus cari Informasi. sebanyak mungkin dan sevalid mungkin. Bisa kalian googling di internet, bisa kalian tanya-tanya teman kalian yang udah ada di Jerman. Nah itu sih gitu. Tapi tanyanya dengan orang yang terpercaya, dengan orang yang terpercaya dan orang yang tepat maksudku. Jadi nggak cuma tanya kepada 1-2 orang, tapi lebih banyak referensi, lebih bagus. Karena kalian nanti bisa mempertimbangkan dan memutuskan dengan lebih matang sih. Dan Ya. di sininya nggak kecewa gitu. Benar. Jadi tujuan dari kayak mungkin kayak vlog dari Adi ini bukan ya, maksudnya kita juga memberikan motivasi, tapi bukan Iya. motivasi yang kayak omong kosong gitu kan. Kadang-kadang orang memberikan motivasi untuk datang, tapi mereka tidak berani menceritakan realitanya. Iya. Jadi ada anak-anak yang Benar. sudah punya motivasi untuk datang, pas sampai di sini tiba-tiba pupus karena mereka merasa ditipu, seperti ditipu. Iya, kayak yang kita merasa. ceritakan cuma yang enak. Iya, Ya kan? intinya itu sih gitu. Jadi kalau kalian melihat yang enaknya, itu kalian juga harus melihat yang nggak enaknya juga. Ya. Gitu. Karena hidup itu Benar. pasti ada enak, pasti ada enggak. Nggak gitu. enaknya, benar. Itu sih.
Jadi kita memberikan motivasi tapi juga bukan motivasi bohong. Yuk, sepakat sih. Ya seperti yang dibilang Michelle itu tadi, ya ada suka ada dukanya gitu. Toh juga aku juga ngalamin suka dan ngalamin duka. Itu pasti sih. Ya. Ada. Karena kita sampai di titik seperti tadi. Ya. Bukan dari posisi yang mudah. Ya benar. Kita udah sampai 2 tahun kan. Masuk September kita udah masuk tahun ketiga hitungannya ya. Karena kita udah sekolah gitu, udah tahun terakhir. Ya gitu sih. Ini doa untuk kita dan doa untuk Michelle, semoga kita bisa menyelesaikan Ausbildung dengan baik sih gitu. Mohon doanya juga dari teman-teman, nanti saya doakan juga kalau bisa punya cita-cita untuk ke Jerman semoga tercapai. Amin. Dan bisa menyelesaikannya, entah itu kalian mau oper, FSJ, Ausbildung atau mungkin studi, semoga semuanya berjalan dengan baik gitu sih. Oke, gitu aja vlog dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, perilaku dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.